Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri. Hari ini saya sedang berada di kediaman Ustadz Nana Sutisna. Beliau latar belakangnya santri keren ya. Dari mulai kecil sampai usia dewasa ada di pesantren. Nah, beliau kebetulan di sini juga punya pesantren, namanya Pesantren As-Salam ya Ustadz. Ya. Kita akan bincang-bincang bagaimana pengalaman beliau selama menjadi santri. Ternyata santri tidak hanya guru ngaji. Nah, kebetulan beliau ya pengusaha, juga aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita akan tanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa Ustaz, ini dalam rangka hari santri, kita ingin memotivasi supaya santri juga punya masa depan yang cerah nih. Ustaz, bisa nggak diceritain nih gimana nih suka duka jadi santri dulunya nih? Enggak Ustaz? Alhamdulillah saya dari kecil memang santri. Ya. Walaupun waktu kecil itu santri kalong namanya. Santri Ya. kalong, santri ngalong. Waktu SD santri kalong, ketika sanawiyah kelas 2 masuk pesantren. Beneran mukim ya? Beneran mukim itu Ya. di Darul Falah, Kiara Paneng Sukadana, Marga Harja. Ya. Kemudian aliyah, masuk aliyah ke Darussalam kan wajib tuh, wajib pesantren juga. Ya. Kemudian sebelum kuliah saya ke Riyadul Alpiyah Wih. di Garut ya. Jadi lumayan lah, tapi di Garut nggak lama karena memang airnya kurang enak gitu. Beda ya? Mandinya aduh penuh dengan pasir Oh, ya. gitu. Tapi nggak gatal-gatal, Tat? Apa? Nggak gatal-gatal penyakit Nggak. santri. Enggak. Jadi dari memang dari kecil kemudian agak dewasa itu cara berpikirnya beda-beda dan luar biasa. Dari kegiatan ngaji itu dari kecil sampai dewasa dan sekarang juga masih juga ngaji gitu. Bisa menjadi terbuka gitu, terbuka wawasan dan terbuka pencerahan-pencerahan. Nah, Ustaz katanya ada kesan santri itu keuulan, kurang gaul, image-nya negatif aja. Gimana pengalaman Ustaz nih? Tetap bisa gaul kemana-mana ya? Oh, justru santri itu sekarang lagi keren nih. Keren ya? Ya. Jangan minder lah jadi santri gitu. Justru kalau memang santrinya ulun dengan sendirinya gitu kan, tidak mau gaul memang iya gitu. Ya. Tapi harusnya santri itu, apalagi sekarang dunianya menjadi dunia internet ya, Ya, banyak dunia maya. Sekarang bisa gaul sampai internasional. betul. Tapi santrinya harus aktif, kreatif gitu. Nah, Kreatif, buka-buka internet tuh wajib sekarang. ya betul. Wajib tapi yang positif. Oke. Positif jangan. Kalau tidak mau gaul di dunia internet sekarang Ketinggalan. ketinggalan. Sekarang justru lebih terbuka gitu. Dari dimanapun posisinya, jadi santri atau jangankan jadi santri, jangan jadi bukan santri aja, sekolahan misalnya, kuliahan. Tetapi kalau tidak paham, kalau gaptek ya susah. Ya. Susah, betul. Nah, Ustaz, titik balik sebagai santri nih, dari dunia santri ke dunia kehidupan nih. Gimana ngawali dari setelah lulus dari santri nih? Mungkin pemirsa kita juga pengen tahu nih pengalamannya. Apa gegebekan gitu atau bingung dulu gitu kan? Bingung dulu, iya biasa begitu. Keluar dari kuliahan dulu juga ini harus kerja apa gitu kan. Oh gitu ya, sempat ya? Sempat PNS saya kurang minat sebetulnya gitu. Oh gitu. Jadi belum pernah mengikuti ujian-ujian CPNS belum. Ijazahnya nganggur dong? Ijazah kalau ijazah sih nganggur, tapi ilmunya enggak. Nggak dipakai daftar ya? Iya, yang penting saya itu dari sejak kecil karena mungkin bapak saya wira swasta gitu ya. Jadi suka dengan dagang gitu ya. Makanya saya itu dari mulai SD juga suka belajar dagang. Di sanawiyah juga kadang-kadang dagang kecil-kecilan gitu kan. Lagi kuliah. Lagi kuliah itu saya suka, lagi aliyah juga malah. Saya itu beli kamera. Oh gitu. Namanya Kodak gitu. Betul. Kalau pulang dari pesantren itu keliling kampung nawarin siapa yang mau dipoto, siapa yang gitu. Itu betul. Nah, disitulah dapat uang gitu, untuk beli kitab, untuk beli apalah gitu. Iya benar. Lumayan ya. Jadi nilai-nilai
wira swastanya udah dari awal ya. Udah dari awal betul gitu. Jadi santri itu sekarang jangan mikirin, jangan bingung-bingung lah. Masih banyak peluang usaha itu. Asal maunya ada, kemudian cari ilmunya. Ilmu untuk tahapan awalan gampang, banyak di internet, tapi tetap harus punya guru. Nah, betul. Nggak boleh sama Mbah Google ya. Iya. Terus kemudian ini mengawali usaha nih kan, Ustadz kebetulan juga usaha di apa ya, makanan ringan nih. Ya. Gimana nih motivasi untuk santri kita nih? Dulu saya itu keluar dari kuliah, oleh orang tua saya dikasih sejumlah uang lah, sedikit lah, katanya untuk cari kerja gitu. Gitu. Saya nggak mau kerja kan, maunya jadi bos gitu. Kalau kerja kan jadi karyawan. Betul. kalau wira swasta jadi bos gitu. Kemudian justru si uang itu dipakai untuk bergerak swasta. Awal-awal saya bikin roti di sini. Oh, roti dulu ya. Bikin roti, bikin kue kering. Karena belasan tahun, akhirnya karena ya pengelolaan kurang bagus dan dunia pasarnya kurang bagus, akhirnya berpindah ke mebel dan juga pindah ke kerupuk gitu. Nah, terakhir sekarang kerupuk ya. Dan saya itu catatannya tidak punya background belajar kue, belajar kerupuk, nggak punya. Jadi semuanya otodidak kan? Otodidak gitu. Luar biasa. Karena belajar meng-hire orang lain, tapi saya belajar di situ. Makanya ini rasa, bentuk dan sebagainya itu nggak ada di orang lain. Dasarnya ilmu orang lain di ATM gitu ya. Oh, amati, tiru, modifikasi. Betul. Jadi ini sekarang resep ini udah paten ya? Udah paten. Oke, sahabat santri, nah ini salah satu produknya ya. Ini dari Ustadz Nana nih. Ini kreasinya nih. Boleh dilihat ke sana. Nanti kita akan lihat di pabriknya ya. Sekarang kita bincang-bincang dulu. Ya, boleh. Ini Ustadz apa nih motonya dalam berusaha ini sebagai santri? Katanya menggerakkan banyak tenaga kerja nih. Ya. Jadi karena kalau membuka peluang usaha pasti merekrut beberapa tenaga kerja. Karena di sini kebanyakan orang-orang tuh laki-laki ke Jakarta, Tangerang, gitu ya. Ke pabrik kerupuk di sana, buka penggorengan di sana kan. Dan mentahnya dari sini. Dan ini kebetulan di sini kan banyak ibu-ibu, yang pengangguran lah gitu. Kemudian juga mereka punya juga sih sedikit penghasilan dari anyaman bambu, tetapi sangat kecil, sangat minim sekali. Akhirnya saya membuka ini, akhirnya alhamdulillah mereka pada mau. Sekarang tuh sudah banyak antri yang mau sebetulnya yang jadi pekerja, tapi ya gimana, masih ini juga udah cukup gitu sementara gitu. Nanti ke depan insya Allah buka cabang ya. Iya, buka cabang lagi. Iya, betul. Kecuali buka cabang atau menambah omset penjualannya. Gitu. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong nih, Ustadz katanya juga selain usaha aktif nih di salah satu partai nih. Gimana nih? Itu dalam rangka apa nih, Tat? Katanya mau nyalek nih, Ustadz. Iya. Jadi begini, saya kan punya lembaga, bukan punya yayasan di sini ya. Yayasannya, di bawah yayasan ada Raudhatul Atfal RA, ada Diniyah Takmiliyah, ada pesantren, ada Madrasah Ibtidaiyah. Kemarin diresmikan Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiroati. Oh, Qiroati ya, yang di mana tuh? Yang di Rancah, pusatnya di Pulpah Rancah, Setengah Tusuk. Nah, jadi ada beberapa lembaga. Itu semua saya tidak punya keuntungan. Oh iya, gitu. Betul, di sini semuanya gratis ya. Oke. Bahkan operasionalnya mungkin dari usaha ini sebagian. Sebagian. Ya, operasional pesantren. Nah, dipikir-pikir ini membuat yayasan itu tujuannya untuk apa? Sosial kan gitu kan? Sosial, betul. Sosial. Kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pencerahan untuk masa depan, betul. Membina masyarakat.
Di masjidnya ada majlis taklim. Nah, melihat situasi kondisi yang ternyata kalau di bawahnya soleh, tetapi di atasnya kurang soleh, maaf, kurang soleh para pemegang kebijakan gitu ya, para pemegang kebijakan mikir juga. Nah, kebetulan ada teman yang menawari untuk saya ikut berjuang di atas, bagaimana supaya kita bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah itu berpihak kepada kebaikan di masyarakat. Begitu. Nggak tahu mereka mengajak saya gitu, apa saya bisa gitu mempengaruhi di sana tuh atau ke bawah atau apa, tetapi semangatnya saya punya lembaga pendidikan untuk membuat masyarakat berbuat baik gitu ya, untuk memberikan aura kebaikan kepada masyarakat. Kalau misalnya saya di DPRD ya, itu betul. kan untuk berbuat untuk mempengaruhinya besar gitu. Betul. Ya, berarti ada kan untuk ikut berbuat baik dalam mencakup sekabupaten nantinya pengaruhnya. Misalnya dulu saya ikut menginisiasi atau mendukung ikut di dalamnya dalam memulai draft Perda Dinia. Oh itu ya. Ya, karena waktu itu dulu Ustadz Ismail jadi anggota DPRD Ciamis memulai dan mengajak teman-teman semuanya berkontribusi berpikir. Waktu itu saya jadi sekretaris FKDT Kecamatan Raja Desa. Beliau mengumpulkan para guru dinia waktu itu sekecamatan Raja Desa, dan beliau silahkan masukkan ide-ide untuk kebaikan di dalam Perda Dinia. Nah, dan ternyata alhamdulillah Perda Dinianya ada, walaupun sampai sekarang layahnya walayamut. Perda Dinianya itu karena memang butuh banyak bantuan ya. Nah, tetap yang penting di situ berarti udah ikut berkecimpung membuat peraturan yang nantinya bisa bermanfaat untuk satu kabupaten. Betul. Nah, saya juga terinspirasi oleh Pak Ustadz Ismail itu. Wah, kalau saya jadi anggota dewan, mungkin saya juga bisa untuk berpikir kemudian mengajak teman-teman anggota dewan untuk membuat peraturan untuk mengontrol proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan supaya lebih supaya tujuannya ingin bagus gitu ya. Betul. Tujuannya supaya proyeknya benar gitu kan, tidak terlalu banyak di korupsi ya. Karena memang saya sering melihat di medsos itu ya, dikit-dikit korupsi. Ini pekerjaan baru 2 bulan 3 bulan udah amrol gitu kan. Ini nggak mungkin, masa iya membuat perencanaan pekerjaan yang cukup untuk 3 bulan gitu kan. Nggak mungkin, pasti untuk ketahannya itu minimal 1 tahun 2 tahun masih bagus harusnya. Pasti perencana itu begitu, tetapi kenyataannya wah ini mungkin ada apa di belakang gitu ya. Allah alam sih, saya tidak menuduh seorang. Nah, di situ maka muncullah niat saya, barangkali saya bisa untuk punya niat untuk memberikan ide-ide untuk Ciamis, untuk dituangkan dalam peraturan Perda lah atau Ciamis, untuk kebaikan masyarakat Ciamis, kemudian untuk mengontrol kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah itu supaya mengena, supaya pas dengan apa yang sudah diprogramkan gitu kan. Karena memang tugas legislatif itu kan untuk controlling ya, untuk controlling, kemudian juga untuk nanti budgetingnya, anggarannya itu berpihak ke masyarakat, terutama kepada dunia pendidikan gitu kan, pesantren gitu ya. Itu karena saya berangkat dari situ, mungkin saya lebih berpihak kepada itu. Kemudian melihat ekonomi masyarakat juga banyaklah sebetulnya kalau harus diungkapkan gitu. Di antaranya itu ya. Iya, di antaranya itu. Nah, ngomong-ngomong Ustadz, ini dapil berapa, nomor berapa, partai apa nih? Jadi supaya santri juga punya gambaran ya. Ya, karena saya tidak berarti
mendiskreditkan partai yang lain. Oh iya. Tidak berarti menjelekkan partai yang lain, karena kebetulan teman saya mengajak di PKS gitu ya. Dan PKS identik katanya agamis gitu. Iya. Gitu. Walaupun ya namanya orang kan tetap ya namanya orang, tapi bukan partainya tapi orangnya. Itu oknum pasti mungkin ada saja gitu. Tapi saya lebih tertarik memang kepada PKS, alhamdulillah, karena memang identik dengan partai dakwah. Saya banyak melihat di dunia maya gitu kan, di akun Instagram dan Instagram, pemberitaan mainstream ataupun online, itu memang PKS banyak berpihak di pusatnya itu, utamanya di Jakarta lah, di DPR RI ini berpihak kepada masyarakat, seperti menolak undang-undang Omnibus Law kan gitu kan. Kan cuma PKS yang berani itu. Jadi saya juga tertarik nih itu kan, itu undang-undang Cipta Kerja dan sebagainya itu kan. Banyak lah itu, masyarakat udah pada tahu gitu. Nah, nomor urutnya berapa nih? Baru DCS ya? DCS, insya Allah DCT tetaplah masih nomor urut 2 gitu. Nomor urut 2 untuk Dapil 4, Raja Desa Sukadana Rantah Maksari Cisangga ya. Oke, sahabat santri, luar biasa. Ini kisah sukses santri. Nah, jangan lupa Ustadz Nana Sutisna SAG ya. Kade, banyak sekali nama yang sama, ini hanya ada di Dapil 4. Oke, silakan Ustadz, pesan-pesan buat semangat para santri biar berjuang. Gimana Ustadz? Untuk para santri sekarang Pak mendekati pada hari santri ya, selamat hari santri. Jangan juga selamat buat saya juga. Karena saya walaupun udah umuran masih santri gitu. Jangan minder jadi santri gitu. Justru kalian jadi santri itu udah punya bekal nih untuk kehidupan. Karena kehidupan walau bagaimanapun tanpa bekal keilmuan, keagamaan itu ya, dasar lah minimal gitu. Itu suram lah. Tetapi tidak berarti yang tidak punya ilmu menutup keberhasilan, tetapi kan masih panjang waktu, ada umur, terus ngaji gitu kan. Apalagi kalian yang punya dasar ilmu keagamaan, terus berkarya dari sisi keagamaannya, tetapi jangan hanya fokus di keagamaan saja gitu. Dari sisi sosialnya, lihat masyarakat. Kalau santri itu harus daya sosialnya harus luar biasa juga gitu kan. Kalau tidak punya daya sosial, kemana ilmunya? Kemudian daya berpikir kenegaraannya gitu. Karena di ilmu yang dipelajari itu di kitab itu kan, di kitab-kitab itu tidak hanya ilmu ibadah mahdoh saja, ibadah mahdoh ada, kemudian juga urusan kenegaraannya juga ada kan, ada bab jinayat kan di dalam kitab itu. Kitab siasat. Iya betul itu. Utamanya bukan karena saya anjlok di dunia politik gitu ya, tetapi kan kalaupun kita misalnya di bawah berdarah-darah mengurus masyarakat untuk berbuat baik, tapi di atasnya yang membuat undang-undangnya tidak berpihak kepada masyarakat untuk kebaikan, repot juga gitu kan. Karena ada himayatuddin dan himayatud daulah. Itu satu mata uang dua sisi gitu kan. Mata uang dua sisi. Mengurus agama dan mengurus negara. Itu kan. Agama kalau yang mengurus negaranya berpihak kepada agama, punya rasa bagus terhadap agama, luar biasa itu. Kebijakannya akan berpihak kepada kebaikan sesuai dengan agama gitu, yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika yang himayatu daulahnya tidak punya rasa keagamaan, wah, bertolak belakang terus, capek gitu. Makanya kalian yang para santri haruslah punya cita-cita yang tinggi gitu. Cita-cita menjadi orang kaya yang baik, yang dermawan, cita-cita menjadi penguasa yang baik juga gitu. Oke. Baik sahabat santri, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Ustadz Nana Sutisna SAG. Kapan-kapan kita sambung
apalagi menjelang hari H ya. Kita dukung santri duduk di DPRD Kabupaten Ciamis. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.